Setelah Anda memahami segala sesuatu tentang dial indikator, maka kita lanjutkan ke proses pengukuran. Untuk yang pertama, kita mulai dengan cara mengukur runout menggunakan dial indikator. Runout adalah pengukuran keolengan benda yang diukur pada posisi samping pada benda-benda yang berputar. Contoh pengukuran runout yang kita lakukan yakni pengukuran runout pada crankshaft sepeda motor dengan urutan sebagai berikut ini. Yang pertama yakni siapkan dial indikator yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua, bersihkan bahan atau benda kerja yang akan diukur. Kemudian pada proses ketiga, letakkan dial indikator pada posisi yang tepat atau pas dan skala dial gauge dapat dibaca dengan jelas. Yang keempat, sentuhkan bidang sentuh dial gauge atau spindle pada permukaan benda. Kelima, tekan dial gauge sampai jarum panjang bergerak 1 atau 2 kali putaran penuh. Yang keenam, kalibrasi alat dengan cara setting ke angka 0. Tujuh, beri tanda titik atau strip menggunakan tip X atau spidol pada benda yang diukur dan digunakan sebagai acuan titik awal ketika memutar benda kerja. 8. Putar perlahan benda yang sedang diukur sebanyak 1 kali. 9. Perhatikan gerakan jarum panjang pada skala dial indikator. Cara membaca hasil pengukuran runout ini yakni pada gambar dial indikator ini terdapat tanda plus atau minus. Plus merupakan hasil jarum panjang putaran dial tertinggi ke kiri, sedangkan tanda minus merupakan hasil putaran jarum panjang dial gauge tertinggi ke kanan. Misal hasil pengukuran menggunakan dial indikator ke kiri adalah 0,10, sedangkan yang ke kanan adalah 0,10 mm. Maka pengukuran runout didapat hasil 0,10 mm ditambah 0,10 mm sama dengan 0,20 mm. Nah, bagaimana dari hasil pengukuran runout pada crankshaft sepeda motor ini? Dapat Anda saksikan pada tayangan video ini.
Setelah Anda memahami pengukuran runout, maka kita lanjutkan cara mengukur kebengkokan poros menggunakan dial indikator. Kebengkokan adalah pengukuran yang dilakukan pada sebuah batang atau poros yang mempunyai gaya gerak aksial. Perbedaan dengan runout yakni hanya pada gerak aksialnya atau gaya ke atas. Contoh pengukuran kebengkokan pada batang poros shock absorber berikut ini. Yang pertama, siapkan alat yang akan digunakan. Dua, bersihkan bahan yang akan diukur. Pastikan tidak ada karat ataupun kotoran yang menempel. Yang ketiga, letakkan V-block pada tempat yang rata. Kemudian yang keempat, letakkan poros pada V-block dengan baik dan benar. Bila perlu, coba diputar-putar menggunakan tangan. 5. Sentuhkan bidang sentuh dial gauge pada permukaan poros. 6. Tekan jarum panjang bergerak 1 atau 2 kali putaran penuh. 7. Lakukan kalibrasi atau setting pada angka 0. Anda dapat memutar outer ring atau penyetel pada tangkai hingga jarum panjang menyentuh ke angka 0. 8. Beri tanda titik atau strip pada benda yang diukur. 9. Putar perlahan poros menggunakan tangan. Yang ke-10, perhatikan hasil pengukuran pada dial gauge. Cara membaca hasil pengukuran kebengkokan poros yakni dengan rumus hasil putaran jarum panjang dial gauge ke kiri dijumlahkan hasil pengukuran putaran panjang jarum tertinggi ke kanan dibagi 2. Sebagai contoh, misal hasil pengukuran dial indikator ke kiri 0,10 mm, sedangkan yang ke kanan adalah 0,10 mm, maka hasil pengukuran runout yakni 0,10 mm ditambah 0,10 mm dibagi 2 yakni sama dengan 0,10 mm. Nah, untuk membuktikan nilai kebengkokan poros, lalu bagaimana pembacaan hasil pengukuran pada poros shock absorber? Untuk hasil pengukuran kebengkokan pada poros shock absorber, Anda dapat melihat pada tayangan berikut ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.